rekomendasi untuk menumbuh kembangkan jiwa itu kembali pada keluarga. Maksud saya begini, ya termasuk saya pikir ini kan sebuah tantangan ya, antara memang harus ada pretend to ourselves lah. Maksudnya begini, kadang-kadang di internal keluarga tidak mendorong pada penguatan jiwa. Kadang-kadang suami dan istri yang nonton TV waktu ngaji. Kadang-kadang bangunnya sampai tidak bercontoh. Kadang-kadang ribut hal berbeda. Kadang-kadang membiarkan anak-anaknya kepada pembantu. Kenapa? Karena saya minta karir ini. Laki-laki kadang-kadang mainnya sama saja. Jadi memang ini tuntutannya termasuk ke kita juga agak berat ya. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya sih rekomendasi saya, bagaimana kita memperkuat di internal keluarga kita masing-masing. Di internal kita masing-masing. Karena dengan itu kita akan memiliki jiwa yang sehat ya. Jiwa yang sehat itu. Terus nanti berimplikasi kepada lingkungan terkecil kita, tetangga kita, lingkungan keluarga dan seterusnya. Saya pikir itu Pak ya, apa namanya? Ya kadang-kadang gini Pak, dengan tuntutan yang luar biasa, hidup yang luar biasa. Tadi kan kalau istri misalkan karir ya, laki-laki karena tuntutan nyopot lain, benar? Kita kan sebagai laki-laki kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan itu gitu. Dan kalau kita nggak kuat-kuat gimana? Aduh, kan ayo kesempatan ada tergoda biasa benar. Kalau bisa jadi bapak-bapak, bisa datang wae ke masjid, pernah kasar hitam, tergodanya nggak pernah. Tapi yang luar biasa yang saya pikir gak ada bertingkat yang main tinggi. Anu unggal gue kasar itu, unggal gue dalam dunia entertainment. Tapi tidak boleh, apa bagus punya. Oh iya. Jadi saya sih Pak Haji atau bapak-bapak yang lain, saya pikir kita kembali ke keluarga kita. Kita memperkuat basis bahwa kita untuk menemukan jati diri, jiwa kita. Karena di situ kalau saya pikir, bagaimana Nabi Muhammad begitu sangat nyaman berada dalam kapasitas Khadijah. Ya, bagaimana misalnya Khairul Tanjung kemarin saat dia bukan menjadi guru besar honoris causa, doktor honoris causa di Unpad, dia langsung memberikan bunga kepada ibunya. Anak singkong itu. Itulah saya pikir bentuk daripada visualisasi sebuah konsep betapa dahsyatnya keluarga. Dan saya pikir kalau misalkan kita tidak pernah mendorong itu, ahli-ahli pendidikan Islam tidak pernah mendorong itu, hanya mendorong pada penguatan tadi luar artifisial, buru-buru alus. Kalau saya rekomendasi saya agak berbeda dengan Haji. Kalau saya rekomendasi saya untuk memperkuat jiwa, saya setuju di situ. Untuk memperkuatnya adalah dengan jalan kita memperkuat basis keluarga kita, basis kecil kita. Dan ini yang agak berat. Kenapa? Saya katakan yang paling berat itu menahan godaan di dalam keluarga. Itu paling berat. Kemunculan yang pejabat, itu bantu, bantu. Akhirnya, bantu bisa membantu. Jadi teman rasa ya memang yang paling itu nyaman memang latar belakang keluarga. Cuman kan kita sudah terbentuk oleh budaya-budaya sebelumnya. Ya seperti ini sadar muda misalnya dengan perang itu menjadi persaingan. Bukan hanya budaya keluarga, jadinya budaya lokal masing-masing antara Aceh pinggir dengan Aceh pedalaman itu persaingannya tetap. Begitu juga berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, banyaknya selir dan sebagainya itu, itu memberikan taminat keluarga yang tadi nyaman, tapi otomatis berdampak kepada sosial
Nah, untuk mengkat itu ya alangkah lebih baiknya jadi bukan hanya tes kemampuan untuk masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, linearnya itu aja ke kesakinahan di keluarga aja. Karena kalau tidak begitu, ya termasuk mungkin sekarang itu banyak yang dari ini aja TKW yang kemarin dipulangkan dari Arab Saudi, masing-masing bawa anak Pak. Nggak tahu itu anak Pak Abi atau Pak Nija, karena belum kawin tapi di sini juga udah punya anak. Itu nanti akan melahirkan dari perbedaan fisik saja, yaitu bahasa kampung si anak saha, anak saha. Nah itu akan betul dan sebetulnya Mas semakin hari kita persoalan. Jadi kalau kita mau keluar dari persoalan, meninggalkan dari dunia tinggalkanlah dunia ini. Tapi kan bukan itu persoalannya, bukan. Tapi gimana kita mengantisipasi, mencari solusi terhadap persoalan-persoalan. Jadi saya pikir bukan berarti kita lantas bunuh diri ya. Tinggalkan dunia ini saja, gitu. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi saya pikir itu sebagai sebuah solusi, saya pikir bisa. Kita ada tes harmonis keluarga. Seberapa kali makan bareng dalam satu meja di luar ingatan. Coba take di luar lagi. Itu kan Pak itunya, pengaruhnya besar. Setuju. Itu disertasinya itu Pak. Antara dilakukan. Disertasi. Jadi bagaimana seorang Pak Salim Umar itu beliau nggak aja belajar itu tidak ada bahasa. Jadi kalau sholat maghrib Pak Salim Umar nggak pernah ke masjid. Padahal rumahnya dekat ya. Nggak pernah ke masjid Pak Salim Umar. Tapi dia selalu berjamaah dengan anak. Karena kan bisa waktu lagi. Gitu. Kayak di keluarga itu kan kayak Pak Balut ya kan. Nyanyi terutama ada yang hamil. Nah, dengan tunjukkan Abu Nurul. Masih dalam perut tapi pengaruhnya besar. Mungkin kalau misalkan lebih kepada tingkatan yang yang mikronya berarti itu dan memang di samping sangat menarik dengan definisi pendidikan itu yang menyatakan bahwa experience is education atau segala pengalaman itu adalah merupakan pendidikan. Kalau itu lebih luas. Kalau di experience, the life education, mungkin itu lebih luas. Mungkin apabila kita kembali pada teori itu bisa dikategorikan video Pak. pendidikan itu sangat luas dan yang jadi pertanyaannya kenapa dia pendidikan itu kan kalau misalnya kita kembali kepada definisi yang tadi semuanya itu adalah pendidikan dan itu kan bertolak belakang dengan definisi pendidikan yang dikatakan oleh Nabi katanya pendidikan itu adalah usaha sadar dan dikatakan bahwa usaha sadar itu lebih khusus atau lebih spesifik. Jadi alasannya nanti di sekolah itu kan sadar itu terorganisir, terstruktur dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya kok kenapa gitu ya usaha-usaha pendidikan yang tidak sadar, misalkan itu dibimbing oleh siapa yang tidak sadar ya, kenapa itu tidak dimuatkan dalam kurikulum yang ada pada sekolah. sulit untuk mengukur. Dan itu kan salah satu ini menjadikan membangun Bukan sulit untuk mengukur upaya tidak sadar yang dilakukan dan tidak sadar. Jadi begini, makanya saya sih boleh dicatat ini karena definisi saya tentang pendidikan tiga. Jadi pendidikan, definisi pendidikan adalah secara makro, itu yang disebut life is education. Yang kedua meso, itulah meso itu definisi pendidikan itu. Usaha sadar, karena mau nggak mau, usaha saya itu dalam undang-undang harus bisa diukur. Berapa tahun mulai kurungnya, kan gitu kan? Pendidikan yang skala mikro ini lah RPP, silabus ini. Jadi di sini. Tapi kalau yang makro nggak bisa kita ukur. Definisi pendidikan skala makro lagi, tapi ada lebih tinggi lagi. Kalau menurut saya bukan hanya experience, bukan hanya itu,
tapi juga hidup lillahi ta'ala, muslimah gitu. Tapi kan gimana ngukur lillahi ta'ala? Apakah saya ngajar hari ini lillahi ta'ala? Atau hanya ingin ngajar supaya terima? Kan siapa yang tahu? Tapi kan mau nggak mau dalam konteks pendidikan meso harus kau ukur saya. Jadi kalau menurut saya, silakan bisa ngomong, tapi saya dulu ucap beres-beres dia hubungan. Pasti ada ini bahasa saya nih, tadi udah dikreasi bahasa. Yang mana Pak? Jadi pendidikan itu skala makro, meso dan mikro gitu saya. Meso. Jadi yang ada tadi sebutkan dalam hubungan itu meso. Mau nggak mau harus ada hubungan pendidikan itu. Kapan tingkat partisipasi dasarnya, ya? Kapan apa namanya? Mancing yang jadi kalau menurut saya gitu. Jadi kalau pendidikan dalam skala makro, the life is education and education is life itself, itu susah kita mengukurnya. Coba kita melihat orang tua nengok, itu pendidikan juga bagi kita secara tidak langsung tidak sadar. Tapi kan itu kita anggap sebuah yang gimana mengukurnya, nggak bisa. Nah itu yang metodenya. Mengukurnya metode bukan metode dalam ukur secara global. Bayangkan, masa hanya dengan pendidikan gara-gara banyak S2-nya sebuah kabupaten kota ini dianggap sebagai tinggi, CCI-nya, Human Development Index-nya, senang tuh S2 ya, malah benar gitu. Tapi gimana mau benar tuh gimana susah juga. Terus turun ke bawah dalam mikro. Akhirnya anu guru dalam Dika mengatakan salah satu guru yang mendapatkan guru teladan tingkat nasional, dia kan punya cara model belajar yang baik. Bikin FPP-nya alus, tapi kalau bikin FPP ngaji yang bermolok, kita kan nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu apakah FPP ini dibikin usaha, ya bukan dulu, tapi maksudnya kan kita nggak tahu. Yang penting mah si ibu FPP ini FPP alus, gitu. Itu lagi kok. Jadi saya mendefinisikan pendidikan itu dalam tiga domain yang ada dalam makro. Jelas mungkin ada experience, life, dan pikir ada satu lagi yang lebih fundamental. Bukan hanya pengalaman, bukan hanya life, bukan hidup, tapi saya pikir hidup dan kehidupan. Saya bapak ibu, saya hadir di semua persoalan itu bukan menjadi alhamdulillah kita kaya, kita belum masuk teroris sekali. Tapi kan kita mengukurnya gitu. Kita kan belajar juga kan dari misalnya dari Kiai Anu juga kan tidak langsung dari UJ kita belajar kan. Tapi kita gimana mengukur UJ kalau kita belajar dari UJ nggak bisa. Susah. Nah, tapi kita turun ke bawah. Gimana kita dianggap bisa pantas? Ya karena kita ajar S2, karena kita sudah sampai doktor lah gitu kan. Persoalan dokter itu bisa ngajar itu urusan lain. Tidak lagi. Ya, ada profesor lulusan S2. Ayo lulusan S2 dan bisa ngajar di SIG itu urusan lagi. Ayo mau kayak pegawai juga tuh yang anak-anak gitu kan. Itu bukan urusan kita. Tapi kan Pak tadinya biasanya ya orang itu masuk punya jurusan, masuk itu kan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan. Malah mungkin ada paksaan.